Akhir-akhir ini, nama Pak Anies Baswedan lebih sering muncul dalam perdebatan, baik di sosial media maupun berita di media massa. Ada yang protes terkait kebijakan PSBB-nya, ada yang menyalahkan kenapa dirinya tidak mengambil kebijakan lockdown sedari dulu. Ada yang menuduh beliau sebagai penyebab dari kerugian 300 triliun dari rontoknya saham, dan ada juga yang menyalahkannya sebagai penyebab dilarang masuknya WNI oleh 59 negara. Ya, nama Pak Anies memang seolah menjadi sasaran empuk untuk menjadi kambing hitam dan disalahkan. Bahkan muncullah istilah baru, semua salah Anies. Lalu muncul pertanyaan, benarkah semua salah Anies? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita semua perlu memahami bahwa menjadi kepala daerah yang sedari awal terlihat sebagai pemimpin yang sigap dan berani ambil sikap, bahkan ketika rencana penanganan COVID nasional masih belum jelas, tentu membuat harapan banyak orang bertumpu kepadanya. Harapan yang terlalu tinggi tentu juga bisa membuat sebagian orang kecewa, karena tidak setiap kebijakan bisa menyenangkan semua orang. Lalu ada yang protes, kenapa Anies tidak lockdown sedari awal? Nah, sepertinya kita lupa bahwa sejak bulan Maret lalu, bulan pertama virus ini mewabah, Pak Anies sudah langsung mengajukan kebijakan lockdown untuk kota Jakarta. Namun pengajuan kebijakan lockdown itu ditolak oleh Presiden karena sudah punya pertimbangan kebijakan sendiri. Jadi yang menolak kebijakan lockdown itu bukan Pak Anies, melainkan Presiden. Lalu benarkah kerugian 300T dan ditolaknya WNI dari 59 negara juga salahnya Anies? Nah, dalam hal ini kita juga harus mengingat ulang bahwa kepanjangan WNI itu adalah warga negara Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya warga Provinsi DKI. Ketika kita bicara tentang WNI secara keseluruhan, maka tentu kita bicara tentang sebuah negara bernama Indonesia, bukan tentang sebuah provinsi bernama DKI Jakarta. Dalam artian, ketika kita ingin mendapatkan lagi trust atau kepercayaan dari negara luar, maka mari tunjukkan bahwa kita sebagai sebuah negara secara keseluruhan benar-benar serius dan dapat dipercaya menangani COVID-19 ini. Dan pemimpin tertinggi negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang presiden, bukan seorang gubernur. Dalam hal ini sepertinya kita lupa bahwa Pak Anies itu masih seorang gubernur, bukan seorang presiden. Andai suatu saat nanti Pak Anies menjadi seorang presiden, maka bolehlah semua tanggung jawab tadi kita arahkan kepadanya. Yang jelas, menjadikan Pak Anies seolah sebagai sasaran paling empuk untuk dijadikan kambing hitam, baik oleh para menteri, anggota dewan, dan lain-lain, tentu tidaklah bijak. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa blaming dan pengkambing hitaman secara beruntun terhadap beliau seperti itu, justru malah akan semakin memunculkan rasa penasaran publik dengan berbagai kebijakan, kinerja, dan prestasinya. Dan itu selama ini justru malah terbukti semakin menaikkan pamor dan simpati rakyat kepadanya. Terlebih, rakyat selama ini mengenal beliau sebagai sosok yang ramah, berpikiran terbuka, tidak anti terhadap kritik, dan tidak gampang mempidanakan para pengkritiknya. Bukan begitu, teman-teman?